warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Ayu Pratiwi dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah kelas 2F. Baik, kali ini saya akan memaparkan materi tentang mata perkuliahan ekonomi makro. Yang pertama, keseimbangan ekonomi 3 sektor. Ekonomi 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Analisis pendapatan dan syarat keseimbangannya. Analisis keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian 3 sektor bertujuan untuk menunjukkan penentuan pendapatan nasional dalam perekonomian di mana terdapat pemerintah. Aliran pendapatan dan pengeluaran. Terdapat 3 jenis aliran. Yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga perusahaan kepada pemerintah. Yang kedua, pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Dan yang ketiga, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Materi kedua, mekanisme uang dalam Islam dan konvensional. Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan komoditas atau barang dagang. Uang adalah sarana dalam transaksi yang dilakukan dalam masyarakat, baik barang, produksi maupun jasa. Baik itu uang yang berasal dari emas, perak, tembaga, selama itu diterima oleh masyarakat dan dianggap sebagai uang. Fungsi uang dalam Islam dan konvensional ialah sebagai alat tukar, sebagai unit perhitungan, sebagai alat penyimpanan nilai daya beli, dan sebagai standar pembayaran yang tertangguhkan. Materi ketiga, kebijakan moneter dan fiskal skala makro. Kebijakan fiskal dan moneter adalah kebijakan yang dilakukan dengan untuk mengelola isi permintaan barang dan jasa, untuk mempertahankan produksi yang mendekati full employment, dan untuk mempertahankan tingkat harga barang dan jasa agar inflasi dan deflasi tidak terjadi. Bagi negara sedang berkembang, sebenarnya sulit untuk menyelesaikan antara pendapatan negara yang sedang berkembang rendah, sedangkan kebutuhan untuk menyediakan barang dan jasa serta membelanjai pengeluaran yang lainnya lebih besar. Sedangkan kebijakan campuran adalah merupakan campuran dari dua kebijakan di atas yang dilakukan dengan cara mengubah pengeluaran, pengenaan pajak ataupun jumlah uang yang beredar secara bersama-sama. Materi keempat, pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga, keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam suatu periode, biasanya selama 1 tahun. Fungsi atau tujuan dan manfaat perhitungan pendapatan nasional untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, mengetahui tentang struktur perekonomian suatu negara. Materi kelima yaitu pendapatan per kapita dan cara penghitungannya. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata produksi suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Cara menghitungnya yaitu terdapat 2 metode. Yang pertama, berdasarkan harga yang sedang berlaku atau disebut juga dengan pendapatan per kapita nominal, dan yang kedua, pendapatan harga tetap atau konstan, diambil dari tahun acuan atau disebut juga dengan pendapatan per kapita real. Materi ke-6 atau yang terakhir adalah produksi, konsumsi, dan distribusi. Pengertian produksi ialah merupakan suatu kegiatan atau aktivitas untuk dapat menciptakan atau menghasilkan atau juga menambah nilai guna terhadap suatu barang ataupun jasa untuk dapat memenuhi kebutuhan oleh orang ataupun suatu badan atau produsen. Pengertian distribusi. Distribusi merupakan suatu kegiatan menyalurkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dari produsen ke konsumen sehingga produk tersebut luas. Dan pengertian konsumsi ialah merupakan suatu kegiatan manusia yang menggunakan dan mengurangi daya guna suatu barang dan jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kepuasan manusia baik secara beransur-ansur maupun sekaligus.
Ya, sekianlah materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.